Sadisu yang keenam, adab doa yaitu at-tadarru wal khusyu war-raghbatu war-rahbatu. Jadi ini banyak kata. Ada tadarru. Tadarru itu rendah hati. Kita jangan sampai doa sombong. Ya Allah, aku udah sholat, aku udah zakat, itu kan sombong. Tapi kenapa nggak dikabul-kabulin? Jangan gitu. Jadi harus rendah hati. Ya Allah, mungkin sholatku tidak benar. Aku sholat tapi aku kurang, lalai. Aku lalai. Aku zakat tapi aku tidak ikhlas. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Dari hamba yang hina, dari hamba yang penuh dengan kelalaian, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Itu harus rendah hati di hadapan Allah. Jadi di hadapan Allah itu tidak boleh sombong. Ya Allah, duitku banyak misalnya, aku sudah sedekah banyak banget, tapi kenapa hajat-hajatku nggak dikabulkan? Jangan. Jadi adab doa itu tadarru, rendah hati. Kita makhluk yang di hadapan Allah itu sepaling hina, lebih hina daripada binatang kalau bisa gitu. Jadi di hadapan Allah kita tadarru, rendah hati. Kita nggak punya martabat, kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya kekayaan, kita nggak punya apapun di hadapan Allah. Wal khusyu, masih yang keenam. Jadi bukan hanya rendah hati, bukan hanya tidak sombong, tapi harus khusyuk. Jangan sampai kita berdoa tapi nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Atau lagi berdoa tapi sambil baca status orang. Atau lagi berdoa, mulutnya berdoa tapi matanya sambil nonton TV, itu kan nggak khusyuk. Jadi kalau bisa doa itu khusyuk. Khusyuk itu apa? Kita menghormati Allah dengan memfokuskan hati, pikiran kita semua untuk kepada Allah. Kita bayangkan Allah itu ada di hadapan kita, Allah itu ada di hati kita. Kita bayangkan bahwa kita lagi minta di depan Tuhan semesta alam yang kekuasaannya tidak bisa terhitung. Jadi khusyuk. Kita bukan manusia apa-apa. Kalau coba bayangkan, kalau Allah mau hinakan kita saat ini juga bisa. Kalau Allah pengen ambil harta kita saat ini juga mungkin kebakaran Allah bisa. Jadi kita harus khusyuk. Masih yang keenam, war-raghbatu. Raghbatu itu senang. Jangan sampai kita doa nggak senang. Nggak senang itu apa ya? Raghbah itu kita punya keinginan kuat, senang. Ada orang doa tapi dia nggak senang. Bagaimana orang doa nggak senang? Ya Allah, doanya lama banget sih, pengen nonton TV harusnya gitu kan, itu nggak senang dengan doa. Apalagi doanya jamaah, kan ada yang mimpin doa sampai lama gitu ya, hatinya nggak senang. Jangan sampai lagi doa nggak senang. Atau ibu doa sendiri tapi ibu sendiri hatinya nggak terpaut pada doa itu. Bisa jadi itu sababiah kita lama dikabulkan oleh Allah. War-rahbatu, dan takut. Takut, jangan sampai kita doa itu apa namanya, saking beraninya sampai-sampai kita mengancam Allah, mengancam Tuhan bahwa doa kita itu harus dikabulin. Tidak boleh gitu, kita harus takut. Karena kita harus yakin doa kita dikabulkan, tapi jangan sampai kita hilang rasa takut. Rasa takut dalam arti, apakah doa kita Allah akan terima? Karena kita manusia yang sangat-sangat hina. Ya Allah, sholat subuh aja suka telat ya Allah. Ya Allah, sholat aja aku 5 waktu suka lalai. Tapi aku banyak maunya, tapi aku banyak hajatnya ya Allah, tapi aku banyak kebutuhannya.
Padahal zakat aja pelit ya Allah, sedekah aja pelit, bagaimana engkau mau mengabulkan doa-doaku gitu kan? Kita takut. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'an wa khufyah. Tadarru itu rendah hati tadi, wa khufyah dan lembut. Nanti diteruskan lagi dalam surah Al-A'raf ayat 55, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi saya kalau bahas doa, saya sendiri sebenarnya tertampar. Belum bisa doa dengan tadarru, khusyuk, rogbah dan rohbah. Bu, kita belajar, tapi walaupun kita belum bisa, ya Allah, kita pengen banget nih bisa seperti doa-doanya para aulia Allah, doa-doanya para salafus sholihin. Yang ketujuh, adab doanya, ayyajzama du'a'u wa yuqna bil ijabah. Jadi kalau yang keenam tadi kita tadarru, khusyuk, rogbah, rohbah. Rogbah itu dengan rohbah beda. Kalau rogbah senang, kalau rohbah takut. Yang ketujuh, ayyajzama, bahwa memastikan ad-du'a'u, doa, wa yuqna, dan meyakini bil ijabah, bahwa doa itu pasti akan Allah ijabah, Allah kabulkan. Jadi ibu kalau doa jangan pesimis. Walaupun kita manusia yang hina, yang rendah, gak punya apa-apa, sering maksiat, sering lalai, tapi kita ingat, kita yakin, kita doa itu kepada Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang punya semuanya, punya segala-galanya. Dengan kun fayakunnya pasti akan Allah kabulkan. Jadi kita harus yakin. Walaupun kita manusia yang penuh dosa, karena kita mintanya sama Allah Al-Azizul Qahhar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, kita yakin wa yuqna bil ijabah, doa kita akan diijabah. Wa yasduqa raja'uhu fihi, dan meyakini roja itu pengharapannya, permintaannya padanya. Jangan sampai kita doa tapi kita sendiri nggak yakin. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku menjadi anak yang solih solihah. Ibu dalam hati apakah iya anakku bisa jadi anak solih solihah? Akunya aja sendiri begini gitu kan? Itu nggak yakin. Jadi kalau doa, ya Allah, walaupun aku manusia yang penuh dengan maksiat, bukan wanita yang solihah, tapi aku mohon kepadamu, anakku jadikan anak-anak yang solih-solihah. Mau ambil saya ambil yang mana? Ya, tangan kanan saya, tangan kanan sebentar. Ya, kasih. Udah. Jadi kita harus yakin. Jadi yasduk di sini bukan hanya di hati, tapi di mulut. Jadi ibu kalau lagi doa dijaga mulutnya. Jangan sampai ibu doa tapi mulutnya masih ngeluh artinya ngeluh itu tidak terima. Kalau ngeluh sama Allah boleh, tapi ada ngeluh yang dia tidak menerima takdir. Jangan sampai ibu tidak menerima takdir. Ya Allah, kenapa sih aku tuh dijadikan orang yang miskin? Ya Allah, kenapa sih suamiku kok nggak ngerti banget apa kemauanku? Ya Allah, kenapa sih itu namanya nggak nerima. Adapun boleh ibu ngeluh sama Allah, ya Allah, suamiku ini seorang yang tidak peka, maka pekakanlah hatinya. Boleh, silakan. Tapi jangan sampai kita tidak menerima takdir. Ya Allah, kenapa sih? Ya memang mungkin usaha kitanya belum nyampe, doa kitanya belum nyampe, jadi Allah masih seperti itu ngasihnya.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. La yaqul ahadukum idza da'a, jangan kamu katakan, salah seorang di antaramu katakan ketika da'a, ketika dia berdoa. Bagaimana katakannya? Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau kehendaki. Jangan. Itu enggak yakin kan? Jangan, ibu kata Rasul, jangan berdoa, ya Allah jadikanlah aku kaya jika engkau kehendaki. Jangan. Minta aja, ya Allah, aku mohon jadikanlah aku orang yang goni, kaya. Ya udah, boleh, silakan. Ibu doa jadi orang kaya, boleh. Ibu doa jadi orang yang solihah, boleh. Ibu doa, jangan, ya Allah jadikanlah aku orang yang solihah jika engkau kehendaki. Ya. Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah dosaku jika engkau kehendaki. Enggak boleh, kata Rasul. Atau doa ibu ngomong Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah kasihanilah aku ya Allah jika engkau kehendaki. Enggak boleh juga. Kenapa enggak boleh? Karena apa? Liyajzimil mas'alah, karena itu menguatkan permintaan, tidak menguatkan permintaan. Fa innahu la mukrahalahu, karena sesungguhnya tidak ada paksaan baginya. Bagi Allah tidak ada paksaan, mau Allah kehendaki, mau Allah tidak kehendaki, tidak ada paksaan. Itu urusannya terserah Allah, insyita atau tidak. Terserah Allah, itu jangan kita omongin. Kita doa aja. Doa aja apa yang kita pengen. Jangan sampai jika Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki itu urusannya siapa? Urusannya Allah, bukan urusan kita. Jangan dijadikan doa. Urusannya Allah, jangan kita jadikan doa. Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah dosaku jika engkau kehendaki. Kan itu enggak yakin. Urusan Allah itu, mau Allah kehendaki tidak Allah kehendaki. Yang penting kita doa apa yang kita pengenin. Tapi jangan sampai melampaui batas. Artinya doa yang baik-baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum. Ini mohon maaf, ini saya agak apa nih? Serius dikit karena ini masalah khusyuk. Masalah doa. Apabila da'a, berdoa, telah berdoa atau berdoa ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyu'zimir raghbah, maka besarkanlah keinginan. Bu, kalau lagi doa ibu besarin keinginan, silakan ibu mau, ya Allah ibu jadi apa, ibu misalnya orang yang penuh dengan maksiat, tapi ibu berdoa ingin menjadi kekasih Allah, gak apa-apa, besarin keinginan. Ibu misalnya seorang yang sangat miskin, ibu pengen kaya, gak apa-apa, silakan doa ibu pengen kaya. Ibu misalnya bukan siapa-siapa, tapi ibu pengen hajat ibu itu tinggi, cita-cita anak ibu tercapai yang setinggi-tingginya, silakan. Misalnya ya gajinya nggak seberapa buat nyekolahin anak jadi dokter, anak pengen jadi dokter, boleh nggak kita doa anak supaya jadi dokter? Boleh, silakan, tidak ada yang mustahil. Falyu'zimir raghbah, besarkanlah, justru agungkanlah, besarkanlah keinginan kita kepada Allah. Karena apa? Kalau ibu keinginannya kecil, kapasitas yang Allah kasih juga kecil. Ya kan, kalau ibu dari kecil juga guru-guru kita bilang bercita-citalah setinggi langit. Kalaupun jatuh misalnya, ya enggak di bawah banget gitu. Kalaupun enggak Allah kabulkan, paling enggak di bawahnya dikit gitu. Jangan sampai ibu doanya ngepas-ngepasan. Harusnya ibu doa itu ya memang besar, jadi wanita sholihah yang taat, yang bahagia dunianya,
bahagia akhiratnya, rezekinya melimpah, husnul khotimah, di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Di dunia rezekinya melimpah, di akhirat juga pahalanya melimpah. Ya pokoknya yang besar. Fa innallaha la yata'azzamu syai'un, karena sesungguhnya Allah tidak akan meningkatkan sesuatu tuh kalau bukan dari keinginan kita. Jadi apa yang kita inginkan kita katakan sama Allah. Karena kalau nggak ada keinginan, nggak ada doa, bagaimana Allah mau ningkatin? Nggak ujuk-ujuk. Ibu kan pengen punya anak solih solihah, tapi kalau di hati ibu nggak ada kepengen, nggak ada minta sama Allah, bagaimana anaknya mau jadi solihah? Ibaratnya kalau kita memikirkan atau doanya tinggi, doanya yang baik-baik, pikiran kita tuh akan keingetannya terus sama itu. Ya Allah, aku berdoa agar anakku jadi anak solih-solihah. Masa iya setiap harinya anakku misalnya aku jejeli dengan sesuatu yang tidak menjadikan dia solih-solihah? Atau masa iya aku pengen doa anakku jadi anak solih-solihah tapi anakku nggak ngaji gitu kan, nggak aku ajiin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi berdoalah kepada Allah wa antum, sedangkan kalian muqinuna, meyakini bil ijabah, doanya itu akan diijabah. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Dan ketahuilah nih, Bu, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yastajibu du'a. Allah tidak akan mengijabah doa, Allah tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafilin, daripada hati yang lalai. Coba ibu doa, amin, amin, tapi pikiran kemana-mana, amin, amin, gak bakal dijabah sama Allah. Orang doanya begitu asal-asalan. Ibu doa sama ngomong doang, astagfirullahaladzim, 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 tapi hatinya kemana? Gak bakal dijabah nih. Kata Rasulullah, wa'lamu anallah azza wa jalla la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Ketahuilah tuh kata Rasulullah, Allah azza wa jalla itu la yastajibu du'a, tidak akan mengijabah doa. Doa kita gak akan diijabah. Kita mau minta setinggi-tingginya gak bakal dijabah kalau min qalbin ghafilin, kalau hati kita itu masih lalai. Orang kalau lagi doa, lagi minta, tapi sambil mengerjakan sesuatu yang membuat hati kita lalai. Lagi doa sambil dengerin statue misalnya, ya kan nggak lalai kan? Lagi doa sambil nonton TV, nonton YouTube-nya yang apalagi kalau kata doa. Lagi doa sambil nonton drakor, ya Allah. La yastajibu doa, tidak akan diijabah sama Allah. Pantas saja kita doa bermalam-malam, berhari-hari, bertahun-tahun gak diijabah. Kenapa? Min qalbin ghafilin, hati kita masih lalai. Makanya ini ajaran dari ulama, kalau hati kita belum bisa khusyuk, belum bisa khudu, belum bisa tadarru, kita minta banyakin doa sama orang, banyak minta doa. Ini ibu-ibu majlis taklim kan barangkali ada satu orang yang khusyuk, ada satu orang yang khudu, yang dia hatinya tidak lalai, bisa jadi itu sababiyah doa-doa kita diijabah. As-samin, yang ke-8, ayyuli hafid du'ai wa yuqarrirahu salasan, bahwa ibu lagi doa itu adabnya merengek. Yuli merengek, ya Allah, kalau bisa pura-pura nangis, merengek. Doa
Ibu kalau anak kecil merengek minta es krim, kan kita kadang-kadang gak tega juga ya. Sama Allah juga gitu. Kalau kita merengek, doa kita merengek. Kalau kita asal doa, nggak di apa namanya? Kalau nggak bisa merengek, kalau kata guru saya tuh pura-pura dulu dah. Gimana caranya merengek? Lama-lama juga bisa. Coba doa kita merengek, tahu merengek Bu? Merengek tuh apa sih? Ya merayu, merajut Allah, merayu, menangis, maksa gitu. Ya Allah, pokoknya maksa, nangis. Wa yukarrirahu salasan tuh, dan diulang 3 kali. Kalau ibu pengen banget doanya jangan sekali. Ikdi hajatina ya Allah, ikdi hajatina ya Allah, ikdi hajatina ya Allah. 3 kali ulang. Kalau ada yang penting diulang 3 kali. Kalau ada yang ibu pengen banget, ibu rengekin, ibu ulang 3 kali. Wa alla yastabti al-ijabah. Dan sesungguhnya ini tidak akan lambat dalam ijabah. Artinya apa? Ibu ngerengek, ibu ulang 3 kali, itu akan lebih cepat doanya diijabah. At-tasi'u yang ke-9, ayyuftataha du'a'u bidzikrillahi ta'ala, bahwa membuka doa dengan ingat kepada Allah. Ingat pada Allah, astagfirullahaladzim. Itu ingat pada Allah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mohon ampun dulu tuh sama Allah tuh, ingat sama Allah. Alhamdulillah, kita puji dulu Allah tuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita ingat nama Allah. Ingat nama Allah itu bisa jadi ibu mohon diampuni dosanya, astagfirullahaladzim. Kita istighfar gitu, artinya ingat sama Allah. Dan kita puji-puji dulu Allahnya. Wala yabda'a bis-su'al, jangan langsung minta dengan permintaan. Ini langsung, ya Allah berikan aku apa tuh, lunasi hutang-hutangku, enggak sopan. Jadi ibu ingat dulu sama Allah, puji dulu Allahnya, baru minta permintaan. Kan gitu Bu. Kalau suami minta sama ibu, langsung mintanya, gak pakai basa-basi, gak pakai merayu dulu, gak pakai muji dulu. Itu beda nggak dengan suami minta tapi dirayu dulu gitu istrinya. Ya Allah, Neng cantik banget sih hari ini, masakan enak banget sih, boleh nggak abang minta tolong masakin ini? Itu kan kayaknya lebih cepat. Ada nggak tuh? Masya Allah, lihat Neng cantik banget hari ini, habis mandi wangi bener, Masya Allah. Ya Allah, ini masakan wanginya. Itu kan ibu senang ya? Sama Allah juga senang kalau dipuji dulu. Jangan langsung minta. Atau suami ibu mau apa tuh? Mau sama ibu langsung aja, ya nggak enak kan? Dirayu dulu, dilus-lus dulu, dideketin dulu, kan biasa gitu kan? Oh enggak. Jangan langsung nafsu. Langsung nafsu mah. Nah, kalau langsung nafsu, langsung misalnya ya, suami ibu minta langsung masukin lah, kan gak enak. Dirayu dulu, dipegang-pegang dulu, dielus-elus dulu, langsung kayak gitu. Allah juga sama. Oh iya, jangan to the point. Dirayu dulu Allahnya, disayang dulu, dipuji-puji dulu. Wa yahtama biha aidon, summa yusolli ala nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi Allahnya udah dirayu, jangan lupa Rasulnya juga dirayu, Rasulnya juga disebut, kecintaannya Allah tuh disebut, kekasihnya Allah juga disebut. Allah senang tuh kalau kekasihnya disebut, Allah senang. Apalagi bawa solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung wasilahnya Rasul, wasilahnya langsung orang yang terdekat dengan Allah.
wasilahnya langsung orang yang paling Allah sayangin. Allah nggak kenal sama kita, tapi misalnya ya Bu ya, Bu, presiden nggak kenal sama kita. Ada orang kesayangannya presiden, anaknya gitu ya. Kita minta tolong tuh sama anaknya. Itu kalau kita bawa anaknya kan langsung. Sama. Allah juga kalau bawa nama Rasul Allah senang. Wa yastama biha aidon. Tadi yang mulainya ingat Allah, ingat Rasulullah, salawat kepada Rasul, akhirnya juga diakhiri dengan salawat kepada Rasul dan juga puji Allahnya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Sallallahu ala sayyidina misalnya. Salawat dulu. Puji juga Allahnya juga. Jadi diawali dengan bizikrillah dan sholawat Nabi, diakhiri juga dengan zikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, gak usah banyak-banyak, jam berapa? Al-ashiru yang ke-10. Wa huwal adabul batinu wa huwal aslu fil ijabah. Yaitu adab batin Bu, adab batin ibu berdoa, wa huwal aslu fil ijabah. Itu adalah asal daripada diijabahnya doa-doa kita. Apa itu adab batinnya? At-taubah, taubat tuh salah satunya. Astagfirullahaladzim. Bukan hanya dengan mulut, hati ibu juga taubat. Taubat ibu azam, ibu niat, ibu tidak akan melakukan maksiat, ibu tidak akan melalaikan lagi setelah doa ini. Taubat dulu, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, aku yang sering lalai, enggak mau gitu lagi ya Allah. Waraddul mazalim, dan ibu menolak orang yang zalim. Jangan sampai ibu doa tapi ibu masih menzalimi orang. Waraddul mazalim, jadi menolak kezaliman. Jangan sampai kita doa tapi mulut kita masih nyakitin hati orang. Jangan sampai kita doa tapi tangan kita masih nyakitin orang lain. Jangan sampai doa tapi kesehariannya suka gibahin, fitnahin orang lain. Jangan. Itu ntar gak diijabah. Jadi benar-benar kita doa itu kita jaga hati kita, taubat kepada Allah. Kita jaga fisik kita, jangan sampai kita menzolimi orang lain. Wa iqbalu ala Allahi azza wa jalla, dan itu diterima tuh, iqbal diterima oleh Allah azza wa jalla. Bikunhil himmah, dengan hakikatnya keinginan. Jangankan kita minta Bu, hakikatnya kita baru ngegertak di hati. Itu kalau kita taubatnya benar-benar, kita nggak zolim sama Allah, itu baru ngegertak di hati, udah Allah kabulkan. Baru ngegertak doang di hati, belum sampai merengek, itu udah Allah kasih. Ibu kadang sering nggak kayak gitu Bu? So, kalau sering luar biasa tuh. Kayaknya kepengen ini deh. Nah, tiba-tiba datang, mungkin itu ibu hatinya lagi bersih, ibu lagi nggak zolim sama orang, walaupun ibu belum merengek tapi Allah sudah kabulkan. Fadzalika huwa sababul qaribu fil ijabah. Yang demikian ini adalah sebab dekatnya dengan diijabah. Wallahu a'lam bishawab. Bu, ada yang mau nanya? Enggak? Terima kasih. Ada yang mau nanya? Atau udahan aja? Ini udah 10 kan kemarin? Kalau bisa 10-10-nya alhamdulillah. Kalau nggak bisa 10-10-nya minimal ada yang bisa kita amalin gitu ya. Jangan sampai ilmu kita ilmu doang. Saya juga tertampar ini Bu.
Misalnya kalau nggak ngajar saya kewajiban gitu ya, merasa terbebani. Tapi kalau saya ngomong juga saya tertampar, saya serba salah sebenarnya. Kalau nggak ngomong nanti nggak ada yang ngisi. Kalau ngomong saya jadi kayak babak belurin diri saya sendiri gitu. Kayak saya nampar diri saya sendiri. Jadi saya berat sebenarnya. Tapi kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa amalkan walaupun tidak semua. Karena al-ilmu bila amal kasyajarin bila tamal. Ilmu itu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu itu harusnya bil amal, dengan diamalkan. Mudah-mudahan Allah kasih hidayahnya udah datang. Ibu mau ngaji itu hidayahnya udah datang. Tinggal taufiknya untuk mengerjakannya ini. Hidayahnya udah datang. Udah ada, ini ibu udah tahu. Hidayah kita udah datang. Cuman taufiknya, ya Allah, mudah-mudahan Allah tolong kita. Allah, kita selalu berdoa, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah kami atas mengingatmu. Karena kalau nggak ditolong Allah, ingat Allah itu susah, Bu. Susah. Kalau nggak ditolong sama Allah, syukur kepada Allah itu susah, berat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bukan hanya mendapatkan hidayah, tapi juga mendapatkan taufik untuk mengamalkan segala apa yang kita bisa amalkan, segala ilmu kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Ya Allah, wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat. Ya Allah, bersihkanlah kami dari segala-segala yang jelek ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Angkatlah ya Allah derajat kami ya Allah, derajat yang dekat denganmu ya Allah, derajat yang dekat dengan kekasihmu ya Allah, derajat yang dekat dengan para auliamu ya Allah, derajat yang dekat dengan para solihin ya Allah, derajat yang dekat dengan orang-orang yang taat ya Allah. Wa tarfauna biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah kepada tujuan-tujuan kami ya Allah. Tujuan kami hanya satu ya Allah, ridhomu ya Allah. Tujuan kami ya Allah, ridhomu ya Allah. Bahagia dunia dan akhirat dengan ridhomu ya Allah. Wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Ya Rabbal alamin. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyaikhina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وفق الأقوام الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.